Bab 118. Emosi. Kalau begitu cepat beritahu kami. Semua orang yang hadir di sini harus berjanji untuk tidak menyebarkan baris kedua puisi ini. Kata Putri Chenxi, Lin Hai tidak lagi menyimpan rahasianya. Asap mengunci pohon willow di kolam, dan baris kedua tentang buah persik yang terbakar di tanggul sungai Jinjiang. Setelah mendengar baris kedua, semua orang mulai menganalisanya, mata semua orang terlihat berbinar, dan mereka segera menyadari bahwa inilah bait keduanya. Luar biasa, masih tetap 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Dan paralelismenya juga sangat rapi. Aku rasa tidak ada bait lain yang bisa lebih baik dari ini. Putri Chenxi bertepuk tangan dan berkata, maaf atas puisi yang buruk ini. Lin Hai tersenyum, sementara yang lain sedang berbicara, Lin Hai mulai memakan buahnya. Pada saat inilah si Sucai menyadari bahwa dia bukan tandingan Lin Hai dalam menulis bait, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, apa yang terjadi hari ini? Ini jelas pertemuan puisi, mengapa kita memperdebatkan hal seperti ini? Yang lain juga ikut bersuara. Betul, karena ini pertemuan puisi, maka kita harus menulis puisi. Kita harus mencari topik untuk menulis puisi bersama. Benar, puisi yang bagus bisa diwariskan selama berabad-abad. 00 Xiao Cui sangat marah, dia sangat ingin membela Lin Hai, tapi dia hanyalah seorang pembantu dan tidak punya hak untuk berbicara di tempat seperti ini. Jika dia berbicara sembarangan, maka Lin Ruoxue tidak punya pilihan lain selain mendisiplinkannya, dia akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Xiao Cuti bergumam pelan, orang ini benar-benar tidak mau kalah. Lin Ruoxue juga sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Untuk pertama kalinya, dia merasa meskipun orang ini memiliki bakat sastra, tapi pikiran mereka terlalu sempit. Dulu, dia sangat suka menghadiri pertemuan puisi ini. Suatu hal yang sangat membahagiakan bisa mendiskusikan masalah sastra dengan orang berbakat ini. Tapi sekarang Lin Ruoxue merasa ingin pergi dari sini secepat mungkin, akan lebih baik pergi ke sebuah pub kecil bersama Lin Hai, duduk dan minum dan mengobrol dengan santai, atau pergi keluar, menikmati pemandangan indah sambil menulis puisi. Dia membayangkan betapa indahnya skenario itu. Cukup, Xiao Cui, berhentilah mengeluh. Senang rasanya bisa melihat wajah asli orang-orang ini lebih cepat. Lin Ruoxue berkata dengan lembut. Yah, apa yang dikatakan Nona memang benar. Ayo kita makan buah saja. Xiao Cui membantu mengambil buah anggur dan meletakkannya di depan Lin Ruoxue. Lin Ruoxue sedang memikirkan Lin Hai saat ini. Dia melihat ke arah Lin Hai. Lin Hai bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia makan dan minum dengan buah di satu tangan dan makanan ringan di tangan lainnya. Jika dia makan terlalu banyak, dia langsung meminum seteguk anggur. Dia terlihat sangat santai dan bahagia. Lin Ruoxue memandang Lin Hai dan langsung merasa jauh lebih tenang. Ya, tidak ada gunanya marah pada orang-orang ini. Karena kita sudah tahu mereka jahat, kalau kita melawan mereka, itu hanya akan membuat kita sakit dan tidak ada manfaatnya untuk kita. Memikirkan hal ini, Lin Ruoxue juga tidak peduli lagi. Dia juga mengambil buah anggur dan mulai memakannya. Melihat Lin Hai makan dan minum begitu lahap, orang-orang di sekitarnya sudah tidak tahan lagi. Meski di atas meja sudah tersedia begini banyak makanan dan buah-buahan, namun tetap tidak boleh makan dan minum seolah-olah sangat kelaparan. Apakah dia tidak makan sebelum ke sini? Atau mungkin tujuannya datang ke sini dari awal hanya untuk mendapatkan makanan gratis? Ahem, ini memalukan sekali. Sepertinya pejabat tingkat 4 ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Sepertinya dia belum pernah makan buah-buahan dan makanan ini sebelumnya. Betul, dia sama sekali tidak bisa menahan diri. Pembacaan puisi akan berlangsung selama 2 jam, dan itu hanya camilan untuk yang lapar, tapi dia memakannya seolah-olah dia belum makan. Orang-orang dari tempat kecil memang seperti ini. Mereka bahkan tidak mengerti etika paling dasar. Mereka berbicara dengan keras agar Lin Hai bisa mendengarnya, berharap dia akan menyadarinya. Lin Hai mencibir dalam hatinya setelah mendengar ini. Meskipun dia mempunyai tabungan yang banyak, namun sebagian besar sudah dihabiskan untuk membeli rumah dan berbisnis. Dia juga harus memastikan makanan dan minuman untuk banyak orang. Dia tidak dapat melakukannya tanpa uang. Camilan semacam ini harganya sangat mahal. Dan buah-buahan seperti anggur ini adalah buah-buahan yang sangat mewah. Hanya orang kaya yang mampu membelinya. Kiawer enggan membeli barang mewah seperti ini di rumah. Makanya Lin Hai tidak akan melepaskan kesempatan makan dan minum gratis ini. Makanlah sebanyak-banyaknya.
Selama itu gratis, dia bahkan berencana untuk membawa pulang agar Qiaur bisa mencicipinya juga. Melihat Lin Hai masih tetap makan dan minum, dan mengabaikan pembicaraan mereka, hal itu membuat orang di sekitarnya merasa sangat kesal. Dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dia bertanya, "Tuan Lin, kamu sudah makan dan minum begitu banyak dari tadi. Apakah kamu belum pernah makan makanan seperti ini sebelumnya?" Ketika seseorang bertanya kepadanya, Lin Hai tidak punya pilihan selain menjawab. Dia menelan camilan di mulutnya dan meminum segelas anggur lagi. "Makanan dan buah-buahan ini sangat mahal. Aku benar-benar tidak mampu membelinya dengan gajiku." Tidak hanya makanan dan buah-buahan ini yang sangat mahal, tapi anggur ini juga seharga 20 tael perak per botol. Kamu tidak akan mampu membelinya, kan? Lin Hai tidak peduli dengan ejekan itu. Dia berkata dengan tenang, "Aku pikir kalian semua berasal dari keluarga terkenal dan cukup berpengetahuan. Aku tidak menyangka kalian akan menganggap anggur biasa seperti ini nak. Sepertinya kalian belum pernah mencicipi anggur yang benar-benar enak." Orang yang melontarkan ucapan sarkastik itu juga berasal dari keluarga terpandang. Ketika dia mendengar bahwa Lin Hai berani mengatakan bahwa dia belum pernah mencicipi anggur yang bagus, dia langsung menjadi sangat marah. Dia mencibir dan berkata, "Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak pernah minum anggur yang bagus? Biar ku beritahu, aku sudah mencicipi anggur berusia seabad yang harganya ratusan tael perak per botol. Hehe, anggur berusia seabad itu memang enak. Tapi itu masih jauh lebih buruk daripada anggur enak yang pernah aku cicipi." Lin Hai berkata dengan sangat percaya diri. Dia sama sekali tidak menganggap serius perkataan orang ini. Setelah mendengar pertengkaran mereka berudah, yang lain segera berhenti membicarakan puisi. Mereka semua melihat ke arah Lin Hai, tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Kalau begitu katakan padaku, jenis anggur apa yang bisa lebih baik dari anggur berusia seabad ini?" kata pemuda berwajah hitam itu dengan sangat marah. "Kilang anggur Deyu baru saja dibuka di ibu kota. Anggur terbaiknya hanya dijual dengan harga 30 tak perak per botol. Tapi anggurnya sangat enak dan harum, dan tidak kalah kuatnya dengan anggur berusia 1000 tahun ini. Jika kamu belum pernah mencicipi anggur di sana, jangan berpikir kamu sudah menikmati anggur yang paling enak." Lin Hai meminum segelas anggur itu dengan santai. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Aduh, apakah ini bisa dianggap anggur? Dibandingkan dengan anggur dari pabrik anggur Deyu, ini seperti air bisa, tanpa bau alkohol sama sekali." Pemuda berwajah hitam itu sama sekali tidak yakin dengan perkataan Lin Hai. Menurutku kamu hanya mencoba membual. Aku belum pernah mendengar tentang kilang anggur Deyu. Jika memang ada anggur berkualitas seperti itu, pasti sudah terkenal di ibu kota sejak lama." "Kamu benar, aku juga belum pernah mendengar nama kilang anggur itu. Apa yang kamu katakan sungguh sulit dipercaya." Si Sucai sangat ingin mempermalukan Lin Hai, jadi dia juga angkat bicara. "Hehe, tidak masalah jika kalian memang tidak punya pengalaman. Tapi jika kalian menunjukkannya, kalian akan seperti orang yang menderita keterbelakangan mental. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Ini toko baru yang baru saja dibuka. Jika kalian tidak yakin, kalian bisa membeli sebotol anggur dan mencicipinya. Lalu kalian akan tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak." Bab 119. Puisi lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Hai, mereka semua tampak terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Hai akan memuji kilang anggur itu. Apakah memang ada anggur yang begitu enak di Daxia? Dan itu baru dibuka. Bagaimana kamu sudah mencicipi anggur di sana? Kata pemuda berwajah hitam itu. Aku memiliki hubungan lama dengan pemilik kilang anggur itu. Aku pergi mencicipi anggur itu setelah diseduh. Aroma anggurnya sangat kaya. Seorang pria sejati harus minum anggur seperti itu. Meskipun kilang anggur tersebut memiliki anggur yang enak, tetap tidak akan mayang mengetahuinya saat pertama kali dibuka. Lin Hai memanfaatkan kesempatan ini untuk mengiklankan bisnisnya. Dia memprovokasi mereka agar mau mencoba anggur dari kilang anggur Deyu. Setelah kalian mencicipi anggur di sana, anggur lainnya akan terasa hambar. Setiap kali aku ingin minum, aku akan pergi ke kilang anggur Deyu untuk membelinya. Melihat mereka masih tidak mempercayai perkataannya, Lin Hai tahu bahwa dia tidak bisa terus membual saat ini. Jika tidak maka hal ini akan membuat mereka curiga. Jadi dia mulai mengabaikan mereka lagi. Dia melanjutkan makan dan minumnya. Putri Chenxi juga sangat penasaran setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Hai. Meskipun ada beberapa wanita dalam pertemuan puisi ini, setiap orang di zaman kuno pasti minum alkohol, bahkan wanita pun tidak terkecuali.
ketika dia mendengar bahwa Lin Hai sangat memuji anggur dari kilang anggur baru itu, dia langsung menjadi sangat penasaran. Karena Tuan Lin mengatakan ada toko anggur yang bagus, dan banyak dari kita yang belum pernah mencicipinya. Aku tidak tahu di mana toko anggur itu, saya akan mengutus seseorang untuk pergi membelinya. Biarkan semua orang di sini mencicipinya sendiri dan lihat apakah anggur itu sebagus yang dikatakan Guru Lin. Lin Hai sangat senang akhirnya ada seseorang yang memakan umpannya. Jika semua orang mencicipi anggurnya di pertemuan puisi ini, maka reputasi kilang anggur Deyu akan segera melonjak. Dia berpikir sebaiknya dia menulis 2 puisi lagi dengan tema anggur. Mungkin kilang anggur Deyu akan segera terkenal di seluruh ibu kota. Tentu saja aku tahu lokasi kilang anggurnya, dan sangat mudah menemukannya. Setahu aku, kilang anggur ini memiliki 2 jenis anggur, yang satu disebut anggur 3 mangkuk, dan yang satunya disebut anggur Saudaozit. Putri Chenxi menjadi sangat kebingungan setelah mendengar nama anggur itu. Nama kedua anggur itu terdengar aneh. Mengapa disebut demikian? Lin Hai menjawab dengan serius, sederhana sekali. Kedua anggur ini sangat kuat. Bahkan untuk seseorang yang sangat kuat minum, dia pastikan mabuk setelah minum 3 mangkuk anggur ini. Hal yang sama berlaku untuk anggur Saudaozi, yang terasa seperti pisau panas saat masuk ke perut kita, sangat hebat. Itu sebabnya disebut Saudaozi atau pisau pembakaran. Putri Chenxi mengangguk dan berkata, aku mengerti. Dia memerintahkan pelayan di sampingnya, cepat ke toko anggur Deyu dan beli kedua jenis anggur itu. Lin Hai mengambil kesempatan itu untuk memberitahukan alamatnya. Lin Ruoxue duduk di samping dan menganggap hal ini sangat lucu. Dia juga tahu bahwa Lin Hai yang membuka kilang anggur, dia juga mencicipi rasa dari kedua anggur ini. Dia tidak menyangka Lin Hai akan menggunakan metode ini untuk menuntun semua orang ke dalam perangkapnya. Dia dengan mudah menjual 2 botol anggur dan mendapatkan 50 tael perak. Selain itu, Lin Ruoxue juga mengetahui bahwa harga kedua jenis anggur ini tidak mahal, sehingga dapat dikatakan Lin Hai telah menghasilkan banyak uang. Menghasilkan uang hanyalah masalah kecil, tetapi setelah begitu banyak murid dari keluarga bangsawan ini mencicipi anggur itu, hal itu pasti akan menjadi sebuah sensasi. Setelah dia pulang nanti, dia akan membeli lebih banyak lagi untuk diberikan kepada para tetua di rumah. Hal ini tidak hanya mempromosikan merek, tetapi juga akan meningkatkan penjualan. Lin Ruoxue sangat mengagumi Lin Hai, bahkan saat menghadiri acara pembacaan puisi, ia tidak lupa untuk mempromosikan usahanya. Tidak mungkin orang seperti dia tidak akan bisa menghasilkan uang. Seseorang sudah diutus untuk membeli anggur itu, tidak ada yang akan mengganggu Lin Hai selama periode waktu ini. Banyak orang yang tidak fokus dalam menulis puisi. Mereka semua sangat penasaran dengan anggur yang diceritakan Lin Hai. Semua orang membayangkan seberapa enaknya anggur itu dan betapa kuatnya anggur itu. Lin Hai sangat senang karena tidak ada yang mengganggunya. Dia memakan semua buah-buahan dan makanan ringan di atas mejanya. Dia bahkan bersendawa setelah selesai makan. Dia mengelus perutnya dengan kedua tangannya dan berkata, senang sekali bisa menghadiri acara pembacaan puisi ini. Aku bisa makan makanan lezat seperti ini. Putri Chenxi tidak menunjukkan rasa kesal sedikitpun. Sambil tersenyum, dia memerintahkan para pelayan untuk menyajikan lebih banyak makanan ringan dan buah-buahan kepada Lin Hai. Dia berkata, karena Tuan Lin suka, maka makanlah lebih banyak. Jangan khawatir, karena aku telah mengundang banyak orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan puisi, maka aku sudah menyiapkan makanan dan minuman dalam jumlah yang banyak. Makanlah sebanyak yang kamu bisa dan jangan malu-malu. Lin Hai berdiri dan membungkuk pada Putri Chenxi. Terima kasih, Tuang Putri. Yang mulia sangat cantik, baik hati, dan yang paling penting, sangat berbakat dalam menulis puisi. Dinasti Daxia sangat beruntung memiliki seorang putri seperti kamu. Karena Putri Chenxi telah menunjukkan kebaikan kepadanya, maka Lin Hai memujinya dengan sepenuh hati. Putri Chenxi sangat senang saat mendengar hal ini. Tuan Lin, sekarang kamu sudah makan dan minum sampai kenyang, maka kamu harus membuat beberapa puisi yang bagus. Putri Chenxi berkata sambil tersenyum. Lin Hai dengan cepat melambaikan tangannya padanya dan berkata, bakat sastraku tidak sebaik Tuan Putri, jadi aku tidak akan mempermalukan diriku untuk hal ini. Tidak bisa, jika kamu tidak bisa menulis puisi di pertemuan puisi, apa gunanya kamu menghadiri pertemuan seperti ini? Tuan Lin sangat disukai oleh sang raja dan diangkat menjadi pejabat tingkat 4. Kamu pasti disukai oleh raja karena bakatmu. Mengatakan bahwa kamu tidak bisa menulis puisi jelas adalah terlalu merendahkan diri. Baru saja kamu sudah mengalahkan kami semua dengan baitmu,
kamu harus memberi kami kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kata seorang pria bernama Chao Fang. Lin Hai tidak mengenal orang itu dan menatap Lin Ruoxue dengan pandangan kebingungan. Lin Ruoxue membantu menjelaskan, ini adalah Tuan Chao Fang, guru ketiga dari keluarga Chao. Lin Hai langsung menyadari bahwa dia adalah anak dari keluarga bangsawan lain. Ternyata Tuan Chao Fang, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Lin Hai membungkuk padanya, para sejarawan tidak akan melewatkan kesempatan ini, mereka baru saja kehilangan muka karena masalah bait, dan mereka harus menebusnya dengan melakukan sesuatu, dia juga berkata, Tuan Chao benar. Hari ini kamu harus membuat puisi untuk bersaing dengan semua orang. Derajat Lin Hai mencibir dalam hatinya, karena kamu bersikeras untuk terus mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Hai menjawab, baiklah, meskipun puisi yang aku tulis tidak sesuai standar, namun tetap akan menghibur semua orang LN, baiklah, itu yang kamu katakan. Si Sucai menjadi sangat bersemangat, dia segera berkata kepada Putri Chenxi, tentu saja, babak pertama akan ditentukan oleh Putri. Putri Chenxi juga tidak mau menunda lebih lama lagi, karena hal ini telah menjadi praktik umum dalam setiap pertemuan puisi. Aku sudah mempunyai ide di benak saya, dan berkata, karena bait tadi adalah tentang melihat pemandangan di luar jendela. Bagaimana kalau kita menulis puisi dengan tema danau kecil ini? Bab 120. Kodok melompat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Putri Chenxi, semua orang langsung bertepuk tangan, karena mereka dikalahkan oleh pemandangan di luar jendela tadi. Mereka ingin memenangkannya kembali dari sini, ini akan membuat mereka merasa lebih puas. Tuan muda berwajah hitam berkata, Tuan muda Lin baru saja menang tadi, dan puisi pertama seharusnya ditulis oleh Tuan muda Lin. Mari kita lihat bakat sastra Tuan Lin yang sebenarnya. Benar, Tuan Lin, mari kita mulai. Lin Hai berdiri dan terbatuk ringan, dia berkata dengan serius, karena semua orang sedang dalam suasana hati yang baik, maka aku akan menunjukkan keburukanku. Topiknya masih tentang pemandangan di luar. Lin Hai sedikit mengangkat sudut mulutnya, siap memulainya. Kalau begitu bacakan puisimu secepatnya agar kami semua bisa mendengarkannya. Desak pemuda berwajah hitam itu. Dengarkan baik-baik, kolamnya besar, ada katak di dalam kolam, mereka melompat ketika kamu menyodoknya. Setelah Lin Hai selesai membaca puisi ini, dia mengangkat alisnya, melihat semua orang sangat terkejut, dia langsung bertanya, bagaimana? Apakah puisi yang aku bacakan tadi bagus? Hahaha. Tiba ada seseorang yang tidak bisa menahan tawanya, yang lain juga membungkuk sambil tertawa, beberapa orang bahkan tertawa hingga menangis. Lin Hai duduk lagi dan mengabaikan mereka, dia mengambil sepotong makanan penutup dan mulai memakannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Kamu sangat hebat, Tuan Lin. Kamu bahkan bisa membuat lelucon seperti ini. Lucu sekali. Si Sucai akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tidak akan ada persaingan sedikitpun. Setiap anak berusia 5 tahun yang terpelajar pasti juga bisa membuat puisi seperti itu. Mendengarkan ejekan semua orang, Xiao Cui menjadi cemas. Nona, bagaimana Guru Lin bisa menulis puisi seperti itu? Aku khawatir ini akan sangat memalukan. Lin Ruoxue melihat penampilan Lin Hai yang santai, dia pun merasa tidak berdaya, sangat tidak profesional menghadiri pembacaan puisi seperti ini. Nona, apa yang harus kita lakukan? Tuan Lin adalah pejabat tingkat 4, jika masalah ini tersebar, aku khawatir seluruh ibu kota akan menertawakannya. Jangan khawatir, Lin Hai sengaja mempermainkan mereka. Kata Lin Ruoxue, tentu saja, bukan berarti aku belum pernah berbicara dengannya tentang puisi sebelumnya. Bahkan jika dia tidak bisa menulis puisi, tidak mungkin dia akan melakukannya dengan seburuk itu. Tunggu saja, Lin Hai hanya sengaja menggoda mereka. Di saat mereka terlalu bangga pada diri mereka sendiri, dia akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dia sengaja menunjukkan kelemahannya, pasti ada trik lain di balik semua ini. Xiao Cui merasa sedikit tenang, pada saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran dan bertanya, apa rencana Lin Hai menghadapi orang ini? Putri Chenxi ingin tertawa tetapi tidak bisa, dan sangat sulit untuk menahannya. Jika dia ikut tertawa, Lin Hai akan merasa sangat terhina. Dia terpaksa menahan senyum, dia berkata, meskipun puisi yang kamu tulis kurang memiliki bakat sastra, tapi puisi itu masih cukup bagus. Lin Hai bermuka sangat tebal, seolah-olah dia tidak mendengar kata sopan Putri Chenxi sedikitpun. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata,
sang putri memang sangat cerdas. Menulis puisi dan esai hanya untuk hiburan, asal semua orang senang. Haha, aku senang, tentu saja aku senang. Tuan Lin bisa menulis puisi yang begitu mengejutkan hari ini, hal ini pasti akan menyebar ke seluruh ibu kota. Si Sucai berkata sambil tertawa lebar. Lin Hai meliriknya dan berkata dengan dingin, sang juara tampaknya sangat menghina, tetapi kamu masih belum menulis puisi, kemampuan apa yang kamu miliki untuk menilai puisi saya? Derajat, aku bisa menulis puluhan puisi seperti ini di saat aku berumur 3 tahun. Si Sucai berkata dengan bangga, oh, kamu bisa menulis puisi pada usia 3 tahun, jadi tulislah puisi seperti milikku di depan kita semua. Kata Lin Hai. Si Sucai hendak menyetujuinya dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apa gunanya menulis lelucon seperti ini? Itu hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Dia segera berkata, aku hampir tertipu olehmu. Aku tidak akan pernah menulis puisi setingkat kekanak-kanakan ini. Jika kamu tidak bisa, katakan saja kamu tidak bisa. Level sarjana terbaik ini sungguh tidak bagus. Lin Hai berkata sambil mencibir. Si Sucai sangat marah hingga dia serasakan akan muntah darah, bukan karena dia tidak bisa menulis puisi, tapi dia tidak mau menulis puisi dengan kualitas rendah. Namun, Lin Hai berkata bahwa dia tidak bisa menulis puisi semacam ini. Dia sangat marah sampai dia hampir menjadi gila saat ini juga. Jangan terlalu bodoh. Penulisan puisiku 1000 kali lebih baik dari puisimu. Si Sucai berkata dengan sangat marah. Haha, Tuan Lin memang luar biasa. Pantas saja dia dipilih dan direkomendasikan oleh sang raja. Kemampuan menulis puisinya sendiri jauh lebih baik dari siapapun yang hadir. Tapi kami tidak akan menulis puisi bodoh seperti itu. Jika kita berbicara tentang bakat, maka semua orang di sini dapat dianugerahi peringkat resmi peringkat keempat atau lebih tinggi. Cao Fang juga ikut mengejek Lin Hai. Lin Ruoxue sangat marah karena kedua pria ini sudah melibatkan nama ayahnya. Bukankah ini jelas mengatakan bahwa ayahnya buta dan tidak bisa menilai orang? Dia mengertakkan giginya dan berbisik, Lin Hai, jika hari ini, kamu tidak mengalahkan orang-orang ini, maka akan kutunjukkan padamu bagaimana aku akan menghabisimu. Lin Ruoxue benar tidak mau melihat ayahnya menjadi bahan tertawaan. Setelah reputasinya rusak, akan sulit baginya untuk merekomendasikan talenta untuk istana kekaisaran di masa depan. Ini menyangkut reputasi kita semua. Oh, Tuan Cao ini sebenarnya punya ambisi seperti itu. Aku sangat mengaguminya, tetapi sayang sekali. Lin Hai sengaja berhenti di tengah pidatonya, keingintahuan Cao Fang muncul, dan dia bertanya, sayang sekali. Derajat sayang sekali, seekor burung pipit akan tetap seekor burung pipit. Penglihatannya sangat picik. Cao Fang paling benci dipandang rendah, dia langsung menjadi marah. Apa katamu? Beraninya kamu meremehkanku. Siapa di sini yang bisa menulis puisi lebih baik darimu? Bahkan seorang pelayan pun lebih baik darimu dalam hal melompat dan menyodok. Begitu dia selesai berbicara, semua orang pun tertawa. Tuan Lin, kebetulan kamu sudah membuat bait yang bagus hari ini, jadi kenapa tidak berhenti sampai di situ saja? Tapi puisi yang kamu tulis ini memang tidak layak untuk diterbitkan di tempat kelas atas. Jika kamu menyukai makanan ringan di sini, kamu sebaiknya memintanya secara pribadi kepada sang putri. Lagi pula, kamu adalah seorang pejabat tingkat 4, sang putri pasti akan menghargai kamu. Tapi mulai sekarang, jangan ke lantai 3 dulu. Sulit bagi kita untuk berkomunikasi dengan puisi seperti ini. Saat inilah si Sucai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, mengingat statusnya sebagai sarjana terbaik. Puisi yang ditulisnya pasti termasuk puisi yang terbaik. Puisi-puisi yang ditulis Lin Hai hanya akan menjadi bahan tertawaan. Hehe, aku hanya ingin membuat pantun jenaka untuk membuat kalian tertawa. Aku tidak menyangka kalian semua menganggapnya begitu serius. Kalian bahkan tidak bisa menerima lelucon secara normal. Sangat membosankan sekali. Lin Hai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bersambung